Jadi saya nggak janjian sama WL, nggak janjian sama Bapak Gembala, kita lama nggak ketemu, cuma ketemu di Pasar Ratu sebentar. Judul khotbahnya ini bisa persis sama lagunya, sama kata-kata beliau ya. Saya minta selesai. Hidup tidak sempurna. Tapi Tuhan Yesusmu terlalu sempurna. Saya dulu pinter. Ya, sekarang saya tahu. Pinter tidak berguna kalau Tuhan tidak memberkatinya. Covid itu orang pinter habis semua. Banyak orang yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, yang setuju katakan amin. Tapi kebaikannya itu gak bisa langsung diterima. Gini, kalau setan ngomong gini ya, Tuhan bisa nggak berbuat nggak baik sama KAB sebentar aja, nggak bisa. Sebulan nggak bisa, 1 detik nggak bisa. Buat tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Tapi setan tahu kalau Tuhan nggak bisa dirayu, maka orang yang menerimanya dirayu untuk tidak bisa. Karena dia tahu passwordnya untuk menerima mujizat Tuhan, percaya. Apa saudara? Jadi dia ngomong gini, nggak apa-apa kamu kanker asal masuk surga. Nggak punya rumah di bumi, nggak apa-apa asal punya rumah di. Tapi Tuhan bilang yang terjadi di surga terjadi di bumi atau kebalikannya. Kalau kau di surga punya rumah, kau di bumi punya hak punya rumah. Karena Yehova Jireh itu lahir supaya kau merasakan surga di bumi sebelum masuk surga. Kau harus berkata, dalam nama Yesus, aku punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Mau tepuk tangan buat Tuhan? KAB ini punya tempat ibadah di surga. Yang setuju katakan amin. Tapi dia percaya di rumah, di bumi punya tempat ibadah yang baik. Itu penting saudara. Karena dia akan menipumu dengan itu supaya kau nggak menerima mujizat itu. Kalau Tuhan nggak bisa dirayu, nggak bikin mujizat, karena dia hobinya bikin mujizat, dia akan merayu yang terima. Karena setan tahu, tanpa percaya, mujizat itu hanyalah mujizat. Contoh, Kejadian pasal 1, Tuhan ngomong gini, jadilah tumbuh-tumbuhan. Maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Dan Tuhan melihat baik adanya. Tapi pasal 2, dia kaget loh. Belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Belum ada semak di padang. Karena belum ada orang yang mengusahakannya. Macul Pak? Enggak, hutan enggak dipacul tumbuh kok. Mengusahakannya itu bahasa Ibrani-nya nih, mengusahakan untuk percaya. Jadi kalau engkau enggak percaya, Tuhan bilang tak berkati ke KAB hari ini. Terjadi, yang setuju katakan amin. Tapi waktu kau enggak percaya, berkat itu hanya di pemandangan roh. Ayo pegang kursimu, gerejaku diberkati. Pendetamu ini tambahin luar biasa. Oke, kita akan belajar kunci mujizat, ya. Oke, udah ya. Mujizat itu yang mustahil. Pokoknya mujizat itu bahasa gampangnya, pokoknya yang enggak mungkin, gitu ya. Nah, kunci mendapatkan yang enggak mungkin. Tuhan bilang, kuncinya percaya baru dapat yang enggak mungkin itu. Ayatnya ada, Pak, ada next. Jawab Yesus, engkau bisa, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. KAB bisa bangun gedung, bisa bagi yang percaya. Yang percaya angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Tepuk tangan. Jadi ingat passwordnya percaya. Dia akan mati-matian bilang, enggak apa-apa, enggak usah. Saya lumpuh total, dokter Surabaya, Jakarta, Singapura, Belanda bilang ini, sorry. Dokter Jakarta mentok nggak bisa, pindah Singapura, saya ragu, paling enggak Anda 30 tahun lagi baru bisa duduk. Saya lumpuh total ya.
Kalau dokter Belanda bilang gini, yo, dia Kristen, salah satunya dokter yang Kristen bagaimana. Menurutku, handphone dicas nggak masuk berarti kabelnya putus, itu kamu. Terus obatnya apa yo? Ada tak poli lumpuh? Cari dunia mana-mana. Nggak ada poli kelumpuhan. Fakultas bedah ada, fakultas jantung ada, fakultas kelumpuhan nggak ada. Jadi lumpuh itu janjian sedunia, nggak ada obatnya. Makanya di Amerika, di Indonesia, lumpuh pakai kursi roda. Nggak ada kursi buat diabetes, itu nggak ada. Karena diabetes bisa sembuh. Karena lumpuh nggak ada obatnya, maka janjian lumpuh di mana-mana pakai kursi roda. Tapi Tuhan bilang sama saya gini, firmanku tidak menipu. Dulu 38 tahun orang lumpuh di Bethesda jalan. 2024 kamu berjalan. Dan saya sekarang berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sekarang. Asal Pak, tapi tidak kelihatan sungguhan loh Pak. Aku itu tidak lihat. Tidak ada dasar untuk percaya. Itu iman. Anda itu kan kalau minum kopi, butuh kopi gitu loh. Kalau bikin kopi harus ada kopinya. Tuhan enggak. Dia ciptakan yang ada dari yang belum ada. Dia enggak putus syarat untuk berkati kamu. Waktu aku tidak punya kabel, tidak punya syaraf, ada fotonya, putus semuanya. Tidak ada obatnya. Katanya dokter Belanda, malaikat pun enggak bisa nolong kamu. Tuhan bilang, aku sedih Tuhan, kok kan obatnya? Ya, memang enggak ada obatnya. Malaikat enggak bisa nolong kamu, aku bisa. Malaikat itu kayak dewekon imeh, bedanya dari Kristen itu dari Buddha. Aku Tuhan, Tuhannya Tuhan. Aku creator, aku pencipta. Aku tidak butuh bahan, aku tidak butuh syarat. Memang kamu tidak butuh obat karena tidak ada obatnya. Tapi aku pencipta organ. Aku akan menciptakan organ baru. Jadi saya berdoa ya, yang diabetes katanya pankreas rusak nggak ada obatnya kan? Tapi dalam nama Yesus, kamu terima pankreas baru. Asal hari ini kita belajar ini. Next, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memang tidak kelihatan. Nek kelihatan tandanya Anda belum butuh iman. Waktu tidak kelihatan masa depanmu, hancur Pak, tidak punya syarat, hancur keluargaku. Tuhan nggak butuh keluarga untuk bikin kamu bahagia. Tuhan sumber bahagiamu. Aku nangis Tuhan, aku besok siaran, ya apa, TV mencat aku, buku di Gramedia turun semua, 30 buku buang semua. Bank 7 perusahaan mencat aku semua. Aku bilang Tuhan habis aku. Enggak. Semua ninggal aku tidak ninggal kamu. Tak kasih tahu saudara, di titik itu saya kehilangan segalanya. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak hilang. Tapi aku tidak bisa khotbah lagi Tuhan. Aku tidak keren lagi. Kamu pikir aku senang kamu saat kamu keren nah? Aku senang kamu itu karena namamu Yohanes Sunardi, anakku. Kamu harus gembira. Aku nangis terus tuh, nangis, marah-marah, stres. Sakitnya tidak sakit, lumpuh itu tidak ada rasanya, cuma tidak gerak. Anda pernah kram? Kram pernah ya? Bayang no berbulan-bulan. BAB di tempat itu 2 tahun. Walaupun istriku sayang, aku izin. Tuhan, aku pengen bisa lagi. Pin apa? Pin bisa BAB. Ke toilet. Gak pin ke Jepang, pin ke toilet. Sekarang saya enggak jalan. Enggak Tuhan bikin jalan. Tuhan bikin saya jalan. Sekarang Jepang ngundang saya, Amerika ngundang saya. Tapi saya bilang, no. Aku tahu hidup sekarang. Semua itu enggak abadi. Cintaku untuk Tuhan abadi. Tak kasih tahu ya.
Bu, ada sesuatu yang baik dalam hidupmu hilang. Iling-iling aku ini. Pangkatku, hartaku. Aku terakhir ke Amerika, di book 2 tahun ke depan. Waktu aku lumpuh, pendeta lain ganti itu nangis loh. Tuhan itu kan aku harusnya. Australia, saya batalkan 297 khotbah. 129 terbang. Tidak main-main. Tapi Tuhan bilang gini, penting lah itu. Penting Tuhan. Kamu senang nek kamu guyu. Kamu mau guyu apa? Tidak mau. Kamu guyu apa? Nek saya jalan. Terus aku dengar kayak orang nangis. Sedih aku yuk. Tak pikir kamu senang nek punya aku. Saya nangis saudara. Saya dapat ayat ini. Radio nyetel enggak ada radio ini. Walaupun pohon ara tidak berbunga. Kandang tidak ada dalam kurungan. Tapi aku akan bersuka cita karena punya Tuhan. Saya baru tahu Filipi itu, terima kasih. Filipi itu ngomong bersuka citalah di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan ngomong, ayo ta, guyune karena punya Tuhan. Kalau kau punya Tuhan, sekarang saya sudah jalan, sudah diundang orang-orang, tapi Tuhan senang, biasa sih. Kadang pernah jalan dan nanti ya mati, tidak jalan lagi. Tuhan bilang, iya, kamu nanti ya mati lagi. Jadi sembuh itu ya mati lagi gitu loh. Tapi kamu nek punya aku, kamu hidup selamanya. Saya baru tahu Christ is enough for me. Saya jalan saudara. Dokter-dokter kaget. Saya kemarin dari Singapura, dokter Singapura bilang, maafin saya. Saya yang meresmikan ada lumpuh seumur hidup. Lebih baik engkau enggak ngelihat tapi percaya daripada engkau bisa melihat, engkau kurang percaya. Dulu ada, kalau Anda lihat di Markus 10, ayat 51 itu, ada orang buta di antara 5.000 orang, coba semua panggil Yohanes gitu. Oke ya. 3, 4. Bukan. Yang itu. Lagi. Nah, kayak gitu. 5.000 orang bilang, Yesus. Dia bilang, enggak, bukan yang ini. Dia bilang, yang itu. Orang yang buta. Jadi Markus 10, ayat 51 itu ada orang buta, jerit-jerit, Yesus. Dia mau kamu itu. Yesus. Anda doa. Dibanding pendeta-pendeta, ya suaramu gak ada suaranya lah. Kecuali kau percaya, suaramu masuk, mengukir awan, nembus surga. Tuhan tanya, siapa itu? Jemaat KAB. Ini serius, kau berani dibandingkan, jangan pendeta ini lah, kayak pendeta. Ya dibandingkan pendeta-pendeta Amerika gitu, luar negeri, kesembuhan ilahi gitu. Istilah hilang lah suaramu. Kamu nyanyi, yuk kalah sama bel-beleh. Hebat. Tapi Tuhan bilang, 5.000 orang. Ada satu yang ganggu telinganya dia. Seorang yang gak pernah lihat. Dia percaya. Dan percaya itu membuat suaranya, membuat suara lain sepi. Kalau kau malam ini percaya sama Tuhan, 1 juta umat berdoa, suaramu tembus ke surga. Yang setuju katakan amin. Itu, engkau gak bisa ngeliat pendeta-pendeta kali berbesar itu, kecuali engkau sesuatu yang beda didengar Tuhan. Dan untungnya Tuhan gak dengar suara, lihat hatimu. Untung Tuhan kita lihat hati, gak lihat keren-kerennya. Sehingga walaupun Anda gak keren, tapi kalau hatimu keren, bikin Tuhan noleh, siapa itu? Dan dia bilang, terjadilah
Ini ceritanya. Next, ayo kita lihat ya. Ceritanya orang ini buta, tidak pernah lihat orang lumpuh jalan. Dia tidak dapat contoh. Duh enak nek sing lumpuh. Oh aku lihat orang jalan, oh berarti Tuhan bisa ya. Telinganya tuli tapi dia lihat orang usaha ngerek mati bangkit. Ini orang buta, tidak pernah lihat contoh. Tapi Tuhan bilang karena dia tidak pernah lihat, tapi dia panggil aku, kepercayaannya melebihi orang yang melihat. Kalau kau sekarang belum melihat rekeningmu penuh, kalau kau belum melihat laporan kedokteranmu sembuh, kalau kau percaya hari ini, Tuhan menyembuhkan. Ini penting ya. Tanya Yesus, apa yang kau hendaki? Tak tambahi, kamu lah buta sih, kamu tidak pernah lihat aku apa sih? Minta apa sih? Dalam aku. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Belum ada kesembuhan mata. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yosua kan sekolah lagi dong, tanya Yosua ya. Menyelamatkan, nanti bahasa Indonesia sehari kaget kamu. Imanmu menyembuhkan kamu. Bahasa Ibrani selamat itu bukan selamat ke surga. Surga itu selamat karena darah Yesus. Kamu selamat. Menyelamatkan itu artinya so. Nanti Anda cari bahasa Ibrani ya. Nanti Yosua suruh jelaskan ini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari lucu. Karena kamu percaya, kamu sembuh. Satu orang percaya, seisi rumah disela? Enggak, artinya gini, waktu Mega sakit, dibius, tidak berdoa, tidak punya iman telanjang, ada suami yang berdoa pada Tuhan. Satu orang percaya Yesus, seisi rumah disembuhkan Tuhan. Nanti ya, 16 Maret Anda harus datang, saya akan bedah ini, kesembuhan itu nyata. Amin. Oke, saya agak cepat ya. Next, mujizat hanya bagi yang percaya saja. Kalau Anda tidak percaya, tidak ada mujizat. Pak Yo, ini teologi ya kejam enggak? Enggak, ini ayat. Ada ayatnya Pak? Ada. Next. Yesus itu kan menyembuhkan orang lumpuh di sini. Dia pindah tempat enggak ada kesembuhan. Dia pindah tempat sini lagi ada. Sini enggak ada lagi. Kenapa? Ternyata karena, kita baca, dan karena ketidakpercayaan tidak banyak mujizat. Konsepnya percaya. Kurang percaya enggak ada mujizat. Ayat. Hari ini semua diberkati Tuhan. Semua disembuhkan Tuhan. Enggak butuh syarat, saudara. Butuh Pak belum kelihatan lah, ya itu percaya. Ya. Next, ada dua yang akan kita pelajari. Tadi itu belum khotbah loh, masih pemanasan ya. Nanti 16 Maret tolong datang, saya ibadah pagi aja karena sore sudah ada tamu. Nanti bulan apa? Berikutnya ada lagi ya, tapi itu Maret kita harus ketemu, saya akan ceritakan detail. Sama-sama terjadi, ayo kita baca 3, 4. Lagi 3, 4. Ya, jadi kita akan belajar. Ada dua hal yang terjadi sama-sama. Yang pertama apa? Iman. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua ketakutan. Jadi faith, F1-nya fear. Jadi iman pasti terjadi. Yang percaya katakan ketakutan dia terjadi. Petrus itu kan gini, Tuhan percaya, iman ya. Kalau engkau Yesus, suruh aku jalan di atas air, dia jalan. Telingamu tidak dirancang mendengar dua suara. Akhirnya dia setel suara lain, karena dia nelayan dari kecil, dia tahu ini badai, tornado, dia ngomong, mati aku. Ojo-ojo aku tenggelam enggak? Yang ditakutkan terjadi. Yang diimani terjadi.
anakku pasti lulus. Terjadi. Jojo anak gak lulus. Duto gak lulus. Nek lututmu cekot-cekot, aja bilang ini, mati aku. Yang tersinggung katakan amin. Sales dengarkan. Kalau nggak ada omset hari ini, bilang besok double. Ojo ini mati aku sepi ya. Sepi. Kenapa? Mulutmu menentang imanmu. Mati kan aku nek lumpuh ya pemakai, saya terkenal lagi lumpuh terus. 712 orang lumpuh di Dr. Stomo. Saya kemarin datang ke Dr. Stomo masih 702. Ada yang sembuh lain enggak? Enggak, mati. Lumpuh, mati, yang jalan cuma saya. Kenapa? Saya tak ceritakan ini, supaya Anda dapat mujizat juga. Kunci mujizat. Saya dulu enggak ngerti ini, saya dulu orang pintar. Tapi sekarang saya orang percaya. Next, ayatnya mana Pak? Jadilah kepadamu menurut iman. Jadi iman pasti terjadi. Jadi kalau Anda bilang gini, ulangi saya pasti disembuhkan Tuhan. Nanti Tuhan bilang terjadilah sesuai iman. Gitu. Nah sekarang ayat berikutnya ya, next. Ayo kita baca. 3, 4. Karena yang kutakutkan hati-hati. Yang nulis siapa? Ayub. Tiap hari berdoa syafaat. Ojo-ojo anakku mati. Anaknya mati enggak? Doamu malam ini goncang surga, goncang neraka. Tapi nek mulutmu ngomong mati sepi aku, sepi. Kamu Mbak Ayub doanya kuat mana? Ayub aja takut anaknya mati kok. Saya juga kok. Tapi ketika aku berubah, imanku tidak menipu. Saya akan jalan, Dok, enggak usah lagi. Saya bilang, Satpam kamu susah ya, habis ini kamu enggak dorong aku lagi. Dia bilang, Pak Yu, sakno ya, orang terkenal nek kena sakitnya mulai kena syaraf ya. Nanti 16 Maret tak jelas no. Saya dipanggil sore saya, Yohanes, Jumat lumpuh, Sabtu saya jalan. Nanti 16 Maret ya. Enggak sekarang Pak, enggak teko lagi lah kalian. 16 Maret tak ceritakan suara itu manggil saya. Dari lumpuh total, saya besok jalan. Rumah sakit itu saksi nih. Tuhan Yesus dahsyat. Sebelahku ada pendeta. Saya nak ngomong namanya pendeta senior. 15 tahun lumpuh sebelum saya. Senior. Maksudnya senior lumpuh nih. Saudara tahu? Sampai sekarang lumpuh. Karena dia yang ngajari saya. Enggak apa-apa yuk, pikul salib. Kayak ini loh. Yang penting punya Yesus. Tapi Roh Kudus bilang, kalau kamu punya aku, pangkatku bukan juru selamat tok. Pangkatku banyak, salah satunya Yehova Rabbah. Aku tidak nyembuhkan di surga. Di surga enggak ada penyakit. Di surga tidak ada tertangis. Aku dibutuhkan di bumi. Kalau aku panggil kamu masuk kamu. Tapi aku turun karena aku mau menyembuhkan orang. Nanti Anda baca ya. Kitab Matius, Markus, Lukas, dia jarang khotbah. Sukanya ke sana, kemari, kemana, menyembuhkan orang. Hobinya Tuhanmu enggak gambar, enggak menyanyi. Hobinya menyembuhkan orang. Tapi itu yang setan propagandakan, gak usah. Yang penting punya Yesus. Padahal kalau punya Yesus, gue sembuh. Asal ini penting ya saudara ya, saya gak lama-lama. Next, yang terakhir. Waspadai perkataanmu. Ayo kita baca 3, 4. Imanmu enggak masalah. Mulutmu ini menentang imanmu. Contoh, ketika saya dapat firman, disampaikannya firman, disembuhkan umatnya. Saya, yes. Begitu bisa ke dokter, ya Pak, yuk gerak tanganmu. Enggak gerak.
ngomong. Baca ini. Duh, aku ini penggemarmu. Dokternya bilang, ini bukumu. Bacaan. Nangis aku. Hancur hati. Aku gini. Artinya apa? Hati aku. Lumpuh aku. Normal itu. Tapi kalau kau mau dapat mujizat, engkau enggak boleh berlaku normal. Mami saya bilang gini, dulu kayak gendeng nih. Memang, nek belum gendeng, belum Kristen. Kau nak barangi percaya. Gembalamu bukan konglomerat ya. Membangun gedung gede. Bapak konglomerat. Surga itu. Gendeng, tambah gendeng. Tambah umur, tambah gendeng, aneh-aneh. Tapi dia bilang, gak apa-apa. Asal surga gak anggap aku gendeng. Ini penting saudara. Next. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka mengemakan akan makan buahnya. Kalau Anda nanam jeruk, bisa makan durian enggak? Ya iso tuh kono hoki ya. Atau di Superindo kono ya, enggak bisa nah, sulapan lah. Jadi gini. Menggemakan, Anda pernah enggak ke teratas bilang gini? Hei, dia bunyi gini. Hei. Gema ya. Wah. Nah, Anda bilang gini, mati aku. Tuhan tanya, siapa itu? Terjadilah sesuai perkataanmu. Aku akan jalan. Aku enggak lumpuh selamanya. Aku akan sembuh. Tuhan tak, siapa sing rame? Iki lho wong lumpuh terus tomo pendeta Yohanes. Terjadilah sesuai iman. Dan saya sekarang berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati mulutmu menggema. Ayo perempuan ikuti saya. Perempuan tok ya. Pegang tangan di dada. Saya. Kurang keras. Saya. Tambah cantik. Cantik. Ojo ngene, wis tuwek aku mati aku. Ngerti ya? Ayo, ulangi. Saya. Tambah cantik. Awet muda. Kanker tumor hilang. Kakiku tambah kuat. Tambah tua, tambah sehat. Anak-anakku akan disebut berbahagia. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Daud, kamu tak komentar maksud Daud itu gini, sukanya gosok tembaga. Akhirnya tembaga jadi kaca. Pernah dengar nggak ayat Mazmur? Hai jiwaku, gitu pernah ya? Dia suka ngocok, hai jiwaku. Padahal meredek peti musuh, tapi dia ngomong, hai jiwaku, Tuhanlah penolong. Ngomong, ya. Gitu. Sekarang laki-laki iri ya, enggak ya laki-laki. Saya sehat, jantungku kuat, tambah tua, tambah sehat, tambah soge. Dalam nama Yesus terjadi. Tepuk tangan dong Maria buat Tuhan. Perkatakan setiap hari depan kaca. Ngomong bojomu sih ben kaget ya. Saya pria yang diberkati. Saya ngajar tiap pagi ya, jam 5 sebelum doa pagi, jam 4. Kasih setia Tuhan ada padaku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Hari ini apapun yang lebih hebat, kalah hebat kasih Yesusmu. Akui, proklamasi. Enggak boleh merdeka ngomong, enggak bisa. Proklamasi. Imanmu hebat, kamu masih Kristen, kamu masih berdoa. Saya ditentang Tuhan gini, kamu masa lumpuh ya. Tak akui imanmu kuat, tapi mulutmu itu loh, menentang imanmu. Terakhir ya. Next,
Tidak cukup Anda percaya, Anda harus memperkatakannya yang Anda percayai. Jadi bukan sugesti. Kamu tidak bisa lihat kaca, terus joget-joget, soge. Nggak sampai akhir zaman, nggak bisa. Yang dikatakan firman Tuhan. Aku hari ini belum suki, tapi aku akan suki karena Yehova Jireh mengasihi aku. Katakan tentang Tuhan, akuilah aku di dalam rencanamu, maka terlaksanalah segala usahamu. Ngakui tiap hari, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Yesus terima kasih buat gereja ini, terima kasih, bersyukur, ngomong terus. Jangan pernah ngomong yang kelihatan, tapi ngomong yang ingin dilihat. Jangan ngomong yang kedengaran, tapi apa yang ingin engkau dengar. Pak, ada ayatnya enggak Pak? Nek percaya itu harus ngomong itu. Ada, next. Namun karena kami miliki roh iman yang sama, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka, yuk kita baca yang keras. Kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Jadi Alkitab yang nyuruh. Ngomong, nek aku percaya beli durian ya ngomong. Durian aku mau Pak, gitu ya. Maksudnya, ya enggak tahu. Bahasa isyarat. Masa aku ngomong istriku gini. Ya iya, waktu saya lumpuh, saya bisu, saya itu, apa Pak, remote tah, air tah, Kita lihat Tuhan ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, Tuhan tidak pernah ngomong yang kelihatan. Loh gelap. Enggak. Kalau gelap ingin lihat apa? Dia ngomong yang ingin dilihat. Jadilah terang. Dan terang itu, ingat loh ya, nek rematik sakit. Ojo apa tuh? Ojo loh ya. Ngomong kebalaannya, sehat dalam nama Yesus, sehat. Gue dilana gendeng, ngomong nek turun gendeng belum Kristen. Tapi ingat loh ya, bukan sugesti, karena engkau percaya. Tak kasih ayat terakhir, next. Sudah setengah jam loh, terasa enggak? Terasa enggak? Aku kerosoi. Enggak, saya bergurau ya. Saya lama enggak kesini, kayak dulur kabeh rasanya. Oke, ayo kita baca. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa? Duh. Ayat ini kita sering dengar mindah gunung. Ternyata bukan dengan doa tok. Ngomong terus, ngomong sampai until happen. Kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tapi percaya, ini penting, bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Tutup dengan saksian, ada perawat bilang gini, Pak Yu, aku ini dulu Kristen. Sekarang agama apa? Kadu agama. Apa? Bapakku majelis, lumpuh 17 tahun. Baik, perpuluhan, hidup baik segalanya. Tapi lumpuh. Benci aku sama Tuhan. Aku benci, malah sehat. Nah, saya bilang, Pak Yu tadi ngomong bisa jalan toh, gak iso. 1001 Pak Yu, aku bilang satu nih itu aku. Yes. Nek kamu jalan Pak Yu, aku teko parkiran ngesot, berangkang aku sampai UGD. Nek kon mlaku. Tak potong ya, nanti 16 saat cerita, nah gimana saya jalan, tiba-tiba saya jalan.
Saya ke dokter Stomo, sing tak golek itu dokter perawat itu. Bro, saya menghindar ini. Bro, aku duduk setan. Iya Pak Yu, gue maghrib ayo isin aku. Oh tepuk tangan buat Tuhan. Mulut dan hati podo. Tak bocor sedikit ya. Tuhan bilang harus 2 orang toh, baru ada mujizat. Nek enggak ada orang lain, mulutmu, hatimu itu 2 orang. Ya apa nih ada orang? Enggak apa-apa. Ini 2 pribadi yang bisa bertengkar, bisa bersatu. Hatimu percaya, mulutmu percaya, mengundang mujizat. Nek bojomu enggak setuju kamu, asal kamu setuju dengan Roh Kudus ini, mengatakannya tanda persetujuan, terjadi. Jadi enggak usah tunggu anakmu bertobat. Enggak usah tunggu bojomu bertobat. 1 orang ketemu Tuhan, serumah diberkati Tuhan. Dulu ada orang bapak, dia lihat lumpuh berjalan, dia nangis. Seandainya Petrus, anakku ada enak. Duh apa anakmu di mana? Bahan sini. Gak iso, anakku jauh 2 hari perjalanan. Tuhan dengar, ada apa? Ini lo anak sakit, tapi gak dibawa. Gak usah, 1 orang ketemu aku. Seisi rumah disembuhkan. Pulang kok kamu. Dia pulang setengah jalan, ketemu temennya, bro anakmu gak jadi mati bro. Kapan? Jam 12 siang. Nangis deh. Jam 12 itu kan Yesus ngomong. 1 orang ketemu Tuhan malam ini. Gak usah tunggu anakmu bertobat. Anakmu tambah nakal, kamu harus tambah kuat ke sini. Masalahmu tambah menang, kuat-kuatan. Kamu harus ke sini. Ada saudaramu yang hilang, kamu harus ke sini. Tuhan akan menyembuhkan kamu.